Sail kali ini merangkai pulau merajut Teluk Cendrawasih dengan tema memantapkan kedaulatan maritim Indonesia di Pasifik. Akan kami persembahkan demonstrasi sailing pass. Perlu kami sampaikan, kapal-kapal yang akan melintas terdapat 3 divisi, yaitu dari kapal perang Republik Indonesia, kapal-kapal Basarnas, dan kapal Kementerian Dinas Kelautan dan Perikanan. Hadirin yang berbahagia, turut menyemarakan sailing pass dalam rangka Sail Teluk Cendrawasih pagi ini.
diawali KRI Gulama 869 adalah kapal patroli yang memperkuat jajaran Satrol Lantamal 11 Merauke yang saat ini dikomandani oleh Mayor Laut Pelaut Doni Eme Purba yang merupakan alumni Akademi Angkatan Laut Angkatan 55 tahun 2009. Bapak Presiden Republik Indonesia serta seluruh hadirin yang berbahagia, terimalah penghormatan dari prajurit KRI Gulama dengan meneriakan Jalas Peva Jaya Mahe. Marilah kita berikan aplaus yang meriah. Selanjutnya KRI Layaran 854 adalah kapal patroli yang memperkuat jajaran Satrol Lantamal 14 Sorong yang merupakan hasil karya putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Dan saat ini dikomandani oleh Mayor Laut Pelaut Sigit Wicaksono Iskak yang merupakan alumni Akademi Angkatan Laut tahun 2008. Hadirin yang kami hormati, terimalah penghormatan dari KRI Layaran dengan meneriakan Jalas Peva Jaya Mahe. Marilah kita berikan aplaus yang meriah. Berikutnya KRI Tatihu 853 adalah kapal patroli yang berada di bawah jajaran Satrol Lantamal 10 Jayapura yang merupakan hasil karya putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang dikomandani oleh Mayor Laut Pelaut Teguh Abi Wibowo yang merupakan alumni Akademi Angkatan Laut tahun 2009. Hadirin yang berbahagia, terimalah penghormatan dari prajurit KRI Tatihu dengan meneriakan Jalas Peva Jaya Mahe. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Selanjutnya, KRI Manidiang 855 yang berada di bawah jajaran Satuan Kapal Patroli Lantamal 11 Merauke yang merupakan hasil karya anak bangsa Indonesia. KRI Madiniang dikomandani oleh Mayor Laut Pelaut Dwi Sulistyo yang merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan 55 tahun 2009. Hadirin yang kami hormati, terimalah penghormatan dari prajurit KRI Madiniang dengan meneriakan Jalas Peva Jaya Mahe. Jalas Peva! Jalas Peva! Jalas Peva! Kapal selanjutnya KRI Fatahila 361
merupakan kapal perusak kawal yang memperkuat jajaran satuan kapal eskorta Komando Armada 3. Di bawah Komando Letkol Laut Pelaut Rivo de Havilland, alumni Akademi Angkatan Laut tahun 2003. Bapak Presiden Republik Indonesia serta seluruh hadirin yang berbahagia, terimalah penghormatan dari prajurit KRI Fathahillah dengan meneriakan Jala Sveva Jaya Mahe. Marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya akan melintas di hadapan kita KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang berada di bawah Satuan Kapal Bantu Komando Armada 3. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah sebuah kapal jenis bantu rumah sakit milik TNI Angkatan Laut yang merupakan hasil karya anak bangsa. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo dikomandani Kolonel Laut Pelaut Anang Setioko yang merupakan alumni Akademi Angkatan Laut Angkatan 46 tahun 2000. Turut menyemarakan sailing path di atas geladak KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo, Pramuka Sakabahari yang dibina oleh Kamabina atau Ketua Umum Pembina, yakni Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Turut serta masyarakat adat yang tinggal di wilayah Biak dan sekitarnya dengan mengenakan pakaian adat Papua dan melambaikan bendera merah putih yang menunjukkan rasa patriot dan cinta mereka kepada NKRI. Bapak Presiden Republik Indonesia beserta seluruh tamu undangan yang berbahagia, terimalah penghormatan dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo beserta Sakabahari dan masyarakat adat Papua dengan meneriakan Jala Sveva Jaya Mahe. Marilah kita berikan aplaus yang meriah. Kapal selanjutnya KRI Banda Aceh 593. KRI Banda Aceh 593 hasil karya putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Saat ini dikomandani oleh Letkol Laut Pelaut Sultan M. Firdaus yang merupakan alumni Akademi Angkatan Laut Angkatan 47 tahun 2001. Bapak Presiden Republik Indonesia dan seluruh tamu undangan, terimalah penghormatan dari prajurit KRI Banda Aceh dengan meneriakan Jala Sveva Jaya Mahe. Jaya Sveva! Jaya Sveva! Jaya Sveva! Marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya akan melintas kapal negara SAR Wibisana 243. Merupakan salah satu kapal kebanggaan milik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Indonesia, daerah Biak, yang saat ini dinakodai oleh Kapten Stefanus Patreski Pongma Kamba. KN SAR Wibisana selalu siap sigap, cepat, dan tanggap dalam melaksanakan tugas operasi pencarian dan pertolongan di perairan Laut Indonesia. Hadirin yang kami hormati, terimalah salam hormat dari KN SAR Wibisana 243. Marilah kita berikan aplaus yang meriah.
kapal kebanggaan kedua milik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Indonesia, yaitu KN SAR 205. Afik dan jaga telegram, semoga selamatlah alam semesta. Yang saat ini dinakodai oleh Kapten Doni Demawan Effendi. KN SAR 205 dapat melesat dengan cepat dan sigap dalam melaksanakan tugas operasi pencarian dan pertolongan di perairan Laut Indonesia. Tidak hanya itu, KN SAR 205 siap untuk melaksanakan tugas operasi pencarian dan pertolongan di daerah yang sulit untuk dijangkau. Hadirin yang berbahagia, terimalah salam hormat dari KN SAR 205. Marilah kita berikan aplaus yang meriah. Tim rescue, 1, 2, 1 mata. Afik dan jaga telegram, semoga alam semesta. Selanjutnya kapal kebanggaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kapal pengawas kelautan dan perikanan KP Hiu Macan 04 dengan nomor lambung 3604 yang dinakodai oleh Kapten Jenderal Erwin Mamahit. KP Hiu Macan 04 mempunyai tugas penting dalam rangka kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Yang berbahagia, terimalah salam hormat dari KM Airaha 02. Bapak Presiden Republik Indonesia dan seluruh hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian dari sailing pass kapal perang Republik Indonesia dan kapal-kapal negara. Marilah kita berikan aplaus yang meriah. Josuba! Hadirin yang berbahagia, dalam rangkaian sailing pass Sel Tuluk Cendrawasih pagi ini akan dimeriahkan parade ratusan perahu Saireri. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Oke, dansa. Melintas di hadapan hadirin sekalian adalah parade perahu Saireri dengan dihiasi pita-pita beraneka warna yang menunjukkan keberanian, kesejahteraan, ketangguhan, dan keamanan mereka dalam mengarungi lautan luas. Parade perahu Saireri ini dipimpin oleh RIP KRI
Satuan Kapal Eskorta Komando Armada 3 dan disertai pendukung terdiri dari Rim KRI Layaran 854 dari Satuan Kapal Patroli Lantamal 14 Sorong dan Rim KRI Gulama 869 dari Satuan Kapal Patroli Lantamal 11. Dengan wajah penuh keceriaan dan kegembiraan, kita saksikan bersama di samping kiri perahu seri ini terdapat gabungan pengawal dari TNI Angkatan Laut, terdiri dari perahu karet Batalion Intai Amfibi 3 Marinir, Satuan Kopaska Komando Armada 3, Yonif 11 Marinir dan Dislam Bair Ko Armada 3, sehingga mampu memberikan rasa aman dalam melaksanakan aktivitas di laut. Hadirin yang kami hormati, nelayan merupakan salah satu faktor penting dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. Hal tersebut terlihat dari potensi laut yang begitu melimpah, terdiri dari pelagis besar 65,9350 ton, pelagis kecil 829.188 ton, ikan demersal dan ikan karang 146.691 ton, udang atau lobster dan ikan lainnya sebanyak 12.881 ton dengan potensi total 1.054.695 ton per tahun. Kabupaten Biak Numfor dengan potensi ikan tuna, Kabupaten Yapen dengan ikan baramundi, Kabupaten Waropen dengan kepiting, dan Kabupaten Sarmi dengan potensi udang dan kepiting. Bangga menjadi nelayan karena nelayanlah yang turut berkontribusi atas pembangunan di tanah air kita. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan untuk dapat membantu pemerintah dalam hal menjaga sektor kelautan. Para nelayan tersebut perlu dibekali pendidikan untuk memperkuat nasionalisme sehingga mampu menjadi pengawas laut yang selalu berkoordinasi dengan aparat negara. Jika nelayan yang berdaya di laut, maka mereka dapat menjadi pilar pertahanan negara dalam menjaga kedaulatan NKRI. Pekerjaan sebagai nelayan memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menyekolahkan anak-anak, dan bahkan meningkatkan taraf hidup dengan memiliki perahu sendiri. Melibatkan kerjasama antara pemerintah, asosiasi nelayan, dan lembaga terkait untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan nelayan. Nelayan ini menjalankan berbagai aktivitas yang penting untuk kehidupan pesisir dan kontribusi dalam sektor perikanan negara. Mereka bukan hanya bekerja, tetapi juga menjaga sumber daya laut, penopang ketahanan pangan di tanah air. Bekerja sebagai nelayan memiliki beberapa risiko yang harus dihadapi. Salah satunya cuaca buruk dan ancaman gelombang tinggi. Hal ini membuat para nelayan harus berhati-hati saat mencari ikan. Nelayan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam membantu meningkatkan perekonomian nasional, serta dapat membantu dalam memenuhi pangan sebagai penyalur produksi barang atau jasa. Berprofesi sebagai nelayan tentu menjadi sebuah kebanggaan, sama seperti profesi atau pekerjaan lainnya. Bapak Presiden Republik Indonesia, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Sambil kita melihat bagaimana nelayan di Biak Numfor melakukan atraksi dalam mendukung pelaksanaan sel Teluk Cendrawasih tahun ini. Kita juga berada di atas puing-puing perusahaan ikan terbesar di Asia Tenggara pada tempo 90-an yang dikenal dengan nama Biak Minajaya dengan produk utamanya Kaning Tuna. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada tahun ini telah membangun kampung nelayan modern yang berlokasi di Kampung Samber Binyeri dengan mengembangkan konsep perikanan terpadu yang terus dievaluasi perkembangannya. Bapak Presiden Republik Indonesia serta seluruh hadirin tamu undangan, mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada nelayan wilayah Biak dan sekitarnya.
Sel Teluk Cendrawasih, Torang Hebat. Dengan berakhirnya parade perahu seiring ini, maka berakhirnya rangkaian sailing pass dan parade ratusan perahu seiring. Josuba. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di bumi Karang Panas Biak, Papua. Hadirin yang kami hormati, dalam rangka memeriahkan event Sel Teluk Cendrawasih tahun 2023, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dengan bangga mempersembahkan demonstrasi udara sebagai wujud sinergitas kemaritiman dalam mengembangkan pariwisata dan pembangunan yang berkualitas di bumi Cendrawasih. Demonstrasi kali ini akan menampilkan penerjunan free fall menggunakan pesawat CN-235. Pesawat yang akan mengangkut para peterjun pada siang hari ini merupakan pesawat angkut sedang dengan tipe CN-235-220 militeri, merupakan alutsista karya anak bangsa yang dipercayakan kepada Skadron Udara 27 untuk menjadi mata dan perisai udara dari timur. Memiliki kemampuan sebagai pesawat intai dan pesawat angkut, Skadron Udara 27 merupakan satu-satunya skadron udara yang bermarkas di wilayah timur Indonesia. Skadron Udara 27 dipimpin oleh Mayor Penerbang Okvan Yudo Ristanto, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2005 yang dalam kesehariannya menjabat sebagai Komandan Skadron Udara 27. Pada kesempatan siang hari yang cerah ini, pesawat CN-235 registrasi Alpha 2307 dengan call sign Cendrawasih 07 diawaki oleh penerbang-penerbang terbaik bangsa, bertindak sebagai pilot in command Mayor Penerbang Denta Bella Kusmanto, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2009, bertindak sebagai Captain Pilot Kapten Penerbang Raudah Maulana Hajianto, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2014, dan bertindak sebagai co-pilot Letu Penerbang Habib Fatin, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2019. Hadirin yang berbahagia, sebelum melaksanakan penerjunan, mari kita saksikan bersama pada layar Videotron ucapan selamat dan sukses atas terselenggaranya acara Sel Teluk Cendrawasih tahun 2023. Langsung dari kokpit pesawat CN-235. Well, let's enjoy the show. 235, Skadron Udara 27, Alpha 2307 mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya acara Sel Teluk Cendrawasih tahun 2023. Torang hebat, salam Cendrawasih. Dengan penuh rasa bangga, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia mempersembahkan demonstrasi penerjunan. Hadirin yang kami hormati, ke-12 peterjun telah melaksanakan exit dari pesawat CN-235 dari Skadron Udara 27. Selanjutnya, setelah parasut mengembang dengan sempurna, para peterjun harus segera melaksanakan orientasi di set untuk menentukan titik pendaratan. Kali ini, ketujuh peterjun akan mendorong di ponton yang sudah disediakan di tengah laut di hadapan hadirin sekalian, dan 6 peterjun lainnya akan mendarat di set utama di hadapan hadirin sekalian. Berada pada ketinggian 3.000 feet di atas permukaan air laut, para peterjun berada pada daerah downwind. Ini bermaksud untuk menghabiskan ketinggian sebelum beralih menuju descent yang sudah ditentukan. Dibutuhkan kemampuan berpikir cepat dan ketepatan dalam mengambil keputusan. Berada run 1 ini akan dikibarkan bendera Pemkab Waropen, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi,
dan bendera Sel Teluk Cendrawasih 2023. Ke-12 peterjun run pertama adalah Letu Marinir Gultom, Leda Marinir Hendra, Serda Marinir Mariono, Serda Marinir Kasidin, Serda Marinir Yan, Klasi Kepala Dede, Klasi 1 Putra, Leda Setiadi, Serda Marinir Ahmad Sarif, Leda Hilman, Serma Fatoni, dan Sertu Asa. Adalah Letu Marinir Gultom dari Kesatuan Yon Taifib 1 Marinir bertindak sebagai leader. Sebagai seorang leader harus mampu membawa terjun lain dan membuat alur-jalur pendaratan untuk peterjun lainnya. Agar masuk ke diset yang sudah ditentukan, dibutuhkan ketelitian, ketepatan, dan kelincahan mengemudikan parasut. Berada dalam posisi final, Letu Marinir Gultom siap mendarat, touchdown, dan happy landing. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Letu Marinir Gultom. Susul di perterjun kedua, happy landing. Ke-12 peterjun ini berasal dari gabungan prajurit-prajurit pilihan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia. Penerjunan ini biasa digunakan untuk infiltrasi ke daerah musuh dengan memanfaatkan diset yang cukup sempit untuk menciptakan kerahasiaan dan memberikan ekstra pendadakan kepada musuh. Kembali kita layangkan kepandangan ke ponton berada dalam posisi final. Penerjun ketiga, pendaratan di atas air, touchdown dan landing. Beri tepuk tangan yang meriah untuk peterjun run pertama. Tepat di hadapan hadirin sekalian, peterjun run pertama dari prajurit TNI Angkatan Udara. Bersiap mendarat, siap mendarat, touchdown, happy landing. Beri tepuk tangan yang meriah untuk peterjun Serma Fatoni. Keberhasilan peterjun tidak lepas dari peran penting tim pengendali tempur yang saat ini berada di hadapan hadirin sekalian. Dari Kesatuan Denmatra 1 Kopasgat TNI Angkatan Udara adalah Kapten Jenio Kapasaribu sebagai Dantim Dalpur. Beri tepuk tangan yang meriah untuk bendera yang pertama. Tepat di hadapan hadirin sekalian prajurit Angkatan Laut, touchdown dan happy landing.
BKPM bangga dipercaya sebagai Ketua Panitia Pelaksana Pusat Sel Teluk Cendrawasih 2023. Beri tepuk tangan yang meriah, touchdown dan happy landing. Dengan Sel Teluk Cendrawasih kita percepat hilirisasi hasil laut untuk kesejahteraan masyarakat. Berada pada posisi final. Touchdown dan happy landing. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita layangkan pandangan ke sisi kanan podium dari polisi wanita. Bersiap mendarat. Siap mendarat. Siap mendarat. Touchdown dan happy landing. Touchdown dan happy landing dari wanita Angkatan Udara. Bersiap dari ketinggian 300 feet. Berada dalam posisi final. Sang pembawa bendera Kabupaten Biak Numfor adalah Baratu Ali dari Kepolisian Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo. Dengan ini kami menyampaikan, torang bisa bersiap mendarat, touchdown dan happy landing. Beri tepuk tangan yang meriah untuk peterjun run kedua. Demonstrasi peterjunan yang saat ini kita saksikan bersama merupakan gabungan dari prajurit TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Kepolisian Republik Indonesia. Dengan jumlah peterjun 34 personel, dengan susunan 5 peterjun TNI Angkatan Darat, 14 peterjun TNI Angkatan Laut, 10 peterjun TNI Angkatan Udara, dan 5 peterjun dari Kepolisian Republik Indonesia. Kita layangkan pandangan ke sisi kanan podium. Bersiap, sang pembawa bendera BKKBN adalah Sertu Marinir Nur Ali. Berada pada ketinggian 300 feet. Telah berada dalam posisi final. Siap mendarat. Siap mendarat. Siap mendarat. Touchdown dan happy landing. Beri tepuk tangan yang meriah untuk pembawa bendera BKKBN Serma Marinir Nur Ali. Kembali kita saksikan ke langit dermaga BMJ Kabupaten Biak Numfor telah mengembangkan dengan sempurna ke-10 peterjun run ketiga dengan membawa bendera Angkatan Udara. Peterjun pertama siap mendarat,
siap mendarat, touchdown dan happy landing. Jalas Veva Jayamae menyusul di belakangnya. Beri tepuk tangan yang meriah. Zahwara Paksa, touchdown dan happy landing. Beri tepuk tangan yang meriah untuk bendera kebesaran Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Barusan happy landing Kartika Eka Paksi, bendera dari TNI Angkatan Darat. Dan pada kesempatan hari ini terdapat peterjun wanita, yaitu 4 peterjun dari wanita Angkatan Udara, 2 peterjun dari Korps Wanita Angkatan Laut, 1 peterjun dari Korps Wanita Angkatan Darat, dan 1 peterjun dari Polisi Wanita. Tepat di hadapan hadirin sekalian, bendera kebesaran Markas Besar TNI Tridharma Eka Karma. Pengabdian 3 matra dalam 1 jiwa, tekad dan semangat perjuangan TNI. Sang pembawa bendera adalah Serka Wahyudi, berdinas di Satuan Komando Pasukan Khusus, berada dalam posisi final. Sambut dengan meriah bendera kebesaran Markas Besar dan disusul Kepolisian Republik Indonesia. Etojan dan happy landing. Beri tepuk tangan yang meriah untuk sang pembawa bendera Mabes TNI dan Kepolisian Republik Indonesia. Hadirin yang kami hormati, saat ini peterjun masih melaksanakan manuver di udara, berputar-putar di udara, menunjukkan keahliannya dalam mengendalikan parasut. Manuver ini bermaksud untuk menghabiskan ketinggian serta mengatur formasi penerjunan sebelum mencapai titik pendaratan. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan NKRI, dan melindungi segenap bangsa Indonesia yang dipimpin oleh Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Tamu undangan yang kami hormati, setiap peterjun harus mampu mengendalikan parasut masing-masing, mengetahui arah maupun kecepatan angin, serta melihat altimeter untuk fungsi kontrol ketinggian. Peterjun harus mampu menguasai peralatan dengan dihadapkan kondisi alam, maka setiap peterjun akan berhasil menuju titik pendaratan yang sempurna. Kita sambut pembawa bendera merah putih, Kopda Imam Akbar dari Satuan Bravo 90 Kopasgat TNI Angkatan Udara. Touchdown dan happy landing. Beri tepuk tangan yang meriah untuk sang pembawa bendera merah putih. Dari ujung timur Pasifik Indonesia, kami mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Sel Teluk Cendrawasih tahun 2023. Terima kasih untuk masyarakat Biak Numfor. NKRI harga mati. Sebagai negara besar